tema saya akan bahas today is a special day. Bagus ya. Latarnya juga udah disiapin sama tim media. Today is a special day. Kenapa? Karena hidup Kristen itu bukan hidup hari kemarin. Ada banyak orang penuh dengan masalah karena dia pusing, terikat dan gak bisa lepas dari hari kemarin, ya kan? Hari kemarin itu selalu membayang-bayangi kehidupannya. Orang hidup hari ini tapi stres sama hari kemarin. Sampai sini saudara paham gak? Suami istri ribut, istri bilang, "Papa, dulu kan sebelum kita nikah kamu udah pacaran 6 kali." Suaminya bilang, "Kamu 7." Ya kan? Istrinya gak mau kalah, dia bilang, "Tapi yang paling menyakitkan, Pak, waktu aku lagi mengandung anak pertama, Papa masih bisa-bisanya telepon mantan." Suaminya bilang, "Mah, tapi itu kan 47 tahun yang lalu. Anak dalam kandungan mama sekarang bukan cuma udah besar, udah punya cucu." Ternyata oma sama opa, yang kakung sama yang uti lagi ribut, ya kan? Karena banyak orang Kristen juga kalau mau jujur, kita masih terikat dengan hari-hari kemarin kita. Kita gak bisa lepas, bahasa anak muda zaman sekarang gak bisa move on. Hidup orang percaya itu bukan hari kemarin. Dan hidup orang Kristen juga bukan hari esok. Ada banyak orang menjalani hari ini, tapi depresi akan hari esok. Pusing, takut, cemas, sampai-sampai gak bisa menikmati keadaan hari ini. Ada jemaat maju ke depan, Artalko lalu bilang gini, "Pendeta, doain dong anak saya, saya udah wanti-wanti banget kalau dia menikah tuh harus dapat yang seiman, yang takut akan Tuhan. Pergaulan sekarang kan ngeri ya pendeta ya. Kita lihat anak-anak gak ada batasan, gak punya dasar kebenaran firman. Saya tuh bener-bener berharap Tuhan kasih jodoh yang terbaik supaya masa depan anak saya nanti dalam pernikahan yang terindah yang Tuhan siapkan." Saya bilang sama ibunya, "Oke Bu, kita doa. Anaknya mana yang mau menikah?" "Oh belum pendeta, ini masih 3 bulan. Masih 3 bulan anaknya, tapi udah pusing sama persoalan pernikahan. Jangankan nikah, ini anak 3 bulan ngomong mama juga belum bisa, ngomong papa juga belum mampu. Tapi karena orang tua hidup akan hari esok, jadi dia udah stres. Kan gak sedikit kita mau berbisnis, gak pernah jadi bisnisnya bukan karena gak ada modalnya. Bukan karena gak ada penyertaan Tuhan, tapi karena ketakutan kecemasan akan hari esok. Nah, saya mau bilang, today is a special day. Kapan? Hari ini. Ada satu skema yang banyak menjebak orang Kristen untuk mereka bertobat. Mereka seringkali menunggu momen yang tepat, ya kan? Paling banyak orang menunggu momen kapan? Tahun baru. Itu kalau tahun baru tuh sebelum pergantian banyak sekali momen orang percaya tuh berdoa, berjanji, berkomitmen, "Tuhan, tahun depan saya gak mau ngerokok lagi, Tuhan, tahun depan saya mau lepas dari minum-minum, Tuhan, tahun depan saya gak mau pukul istri lagi, Tuhan, tahun depan saya gak mau nyolong lagi, Tuhan, tahun depan saya gak mau bohong lagi." Tapi seringkali kalau kita mau jujur, kita cuma ada dalam lingkaran setan. Kita pikir, nanti ya saya bertobat tunggu tahun depan. Nanti ya saya mau lebih baik lagi tunggu tahun depan. Tidak. Hari yang baik itu gak perlu tunggu tanggal tertentu, hari tertentu. Seperti ada beberapa kepercayaan sebelum melakukan sesuatu dihitung dulu, dicari dulu tanggal. No, di dalam Tuhan every day it's special day. Kenapa? Karena hari ini harinya Tuhan. Anak sekolah minggu nyanyi, hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Dari Senin sampai Minggu harinya Tuhan. Termasuk hari ini, today it's a special day. Pak, Bu, kalau kita masih terikat dengan hari-hari kemarin, 2020 itu adalah tahun yang membawa traumatis tertentu bagi setiap orang ya. Karena itu tahun yang membawa perubahan, makanya muncul istilah new normal. Iya kan, saudara ngerti maksud saya. 2020 itu mengubah setiap aspek, bahkan setiap konsep itu jadi berbeda. Bahkan memasuki tahun ini kita masih membawa hari kemarin. Nah kalau saudara gak bisa lepas dari apa yang kita sudah jalani di 2020. Menjalani tahun ini kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan saudara. Kita khawatir bisa lebih baik gak pendeta? Mungkin gak saya bisa sukses di tahun ini? Karena tahun kemarin saya banyak kegagalan. Pendeta, saya tahun kemarin kehilangan pekerjaan, keuangan saya hancur, ekonomi saya berantakan, bahkan keluarga saya penuh dengan pertengkaran. Bagaimana dengan tahun ini? Hidup Kristen bukan kemarin. Kenapa? Karena kemarin sudah dilalui dan tidak bisa diperbaiki. Kita hanya bisa belajar dari hari kemarin. Coba lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat ke-13. Ini kalimat yang baik.
Untuk kita meninggalkan hal-hal buruk di tahun yang lalu. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sebelum saya membaca ayat utama dalam Matius pasal 6. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Ini tulisan dari seorang Paulus, dikatakan apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi apa kata Paulus? Ini yang kulakukan. Yang baca di rumah, yang lihat layarnya di sebelah kanan saya, 1, 2 ya. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang setuju katakan amin. Iya. Tahun 2020 adalah tahun yang pasti kita kenang. Pasti kita ingat, pasti jadi pembelajaran. Buat orang-orang yang tadinya gak pernah nabung, 2020 menjadi tahun kita sadar, ternyata nabung tuh perlu ya. Orang-orang yang tadinya berpikir, semua baik-baik aja, jabatan saya pasti aman, karir saya pasti bagus. Sampai akhirnya kita sadar, tidak ada yang bisa memberikan keamanan dan ketenangan selain daripada jaminan Tuhan. 2020 itu mengajar banyak hal, saudara. Mengajar banyak hal. Tapi biarlah itu bukan menjadi hal yang mengikat kita, tapi membuat kita untuk lebih baik lagi. Dan hidup Kristen juga bukan hari esok, karena esok adalah anugerah. Yang setuju katakan amin. Iya. Manusia berencana, kehendak Tuhan yang dinyatakan. Seperti masuk 2020, setiap kita kan punya rencana yang bagus di tahun sebelumnya. Kita bilang, 2020 nih saya mau nikah nih pendeta. 2020 nih saya mau punya beli rumah nih, saya mau buka usaha, saya mau lakukan A, B, C sampai akhirnya kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Makanya hari esok adalah anugerah. Coba lihat ayatnya. Alkitab pernah bilang dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-25. Firman Tuhan bilang begini. Yang baca, yang di rumah, yang di perjalanan, yang lihat ayat ini baca. 1, 2 ya. Apa katanya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Yesus yang ucapkan bahwa kekhawatiran, kecemasan kita tidak menambah apapun untuk hari esok. Makanya hidup orang Kristen bukan kemarin. Bukan besok. Tapi today. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Kita mulai masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dari hidup tenang. Dan subtema saya adalah today it's a special day. Ini hari yang spesial. Kenapa spesial? Matius pasal 6 25 sampai dengan 34. Di bawah judul perikop hal kekhawatiran. Kenapa harus saya angkat tema ini? Sederhana, karena memang memasuki 2021, kalau jujur tidak sedikit dari saudara yang menyaksikan live streaming ini bahkan hidup dalam kekhawatiran. Pendeta, saya sanggup gak ya pendeta? Pendeta, saya udah banyak kehilangan hal di 2020. Saya masih bisa gak bertahan di tahun ini? Tahun lalu kalau bertahan tuh benar pendeta semuanya pertolongan Tuhan. Tapi bisa gak saya masih tetap menerima pertolongan Tuhan di 2021? Hal kekhawatiran ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus bilang, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kau makan, saya tambahin ya. Untuk 2021 jangan khawatir untuk hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31, perhatikan, sebab itu janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 yang baca 1, 2 ya sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara pernah baca nggak ketika kita naik angkutan umum tulisan begini, hari ini bayar, besok
gratis. Pernah baca? Atau jangan-jangan saudara pernah punya stikernya? Ya kan? Itu kan kalimat yang gak asing. Hari ini bayar, besok gratis. Pertanyaan saya sederhana. Ketika besok engkau menaiki angkutan umum yang sama, bayar atau gratis? Bayar. Karena hari esok sudah berubah menjadi hari ini. Harusnya ditambah tuh. Hari ini bayar, besok gratis, kemarin juga gratis. Karena memang hidup itu bukan kemarin dan besok, saudara. Hidup itu adalah hari ini. Nah, ada banyak orang kehilangan kesempatan, momen spesial. Karena mereka terlalu terikat dengan hari kemarin. Dan terlalu sibuk, khawatir akan hari esok. Sampai mereka lupa bahwa hari ini tuh hari berkat. Hari pemulihan, hari di mana Tuhan akan nyatakan janji. Hari di mana kita bisa menikmati hidup bersama keluarga. Hari di mana kita lebih bertumbuh dalam pengenalan firman. Dan itu yang kita lewati sepanjang 2020. Tahu nggak saudara, faktanya ada begitu banyak orang terlalu pusing dan sibuk menunggu 2021. Sampai mereka kehilangan kesempatan dan momen indah selama 2020. Karena dia pikir ini tahun yang berat pendeta. Ini tahun yang sulit pendeta. Ini penuh dengan penderitaan. Nanti 2021 kami akan, yes saya percaya Tuhan taruh hal yang baik untuk 2021. Tapi kalau kita mau jujur, ada banyak hal yang hilang di 2020. Padahal sebenarnya itu momen yang indah. Momen di mana suami, istri, anak, kita lebih banyak di rumah, betul duitnya gak ada. Saya ngerti, sebagian orang bilang ya kalau ada duit mah bahagia. Ya gak semua orang punya keadaan yang sama. Tapi kita banyak kehilangan. Pak, Bu, saya yakin betul ya 2020 itu memang rancangan Tuhan lah. Kita hari ini gak ngerti kenapa sih Tuhan izinkan hal yang sangat buruk terjadi di seluruh dunia, bahkan khususnya setiap kita. Tapi saya percaya betul Alkitab katakan rancangannya bukan kecelakaan melainkan damai. Kita cuma belum paham saudara. Kita cuma belum mengerti. Karena memang begitulah siklus kehidupan. Tidak selamanya everyday engkau memetik dan menuai. Ada masa di mana engkau menggali dulu. Engkau mengeruk tanahnya, engkau menabur dulu, memupuki dulu, menyiram dulu, menjaga sampai dia besar. Sampai ada masa di mana kita menuai. Dan mungkin 2020 adalah tahun di mana kita membajak. Tahun di mana kita mengeruk, tahun di mana kita berjerih lelah. Tapi Alkitab janji jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Saya dan saudara pasti punya harapan dan impian yang sama untuk 2021. Tapi kita mau berdoa seperti Yesus berdoa. Bukan kehendakku yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Makanya nikmati hari-hari yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Karena today it's a special day. Ada 3 hal yang saya mau bahas. Kenapa hari ini hari yang spesial? Karena ada banyak orang terjebak untuk berubah itu nanti. Untuk menjadi sesuatu yang baik itu nanti. Nah, today ini hari yang spesial. Yang pertama, Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ulangan. Sebagian jemaat bilang pendeta baru aja kita hari Minggu pertama Januari udah ulangan. Iya, ini ayat kitabnya yang ulangan ya kan, bukan ujian. Ulangan pasal 30 1 sampai dengan yang ketiga, pulih setelah tobat. Ah, ini bagus nih, yang jarang-jarang bertobat, nih ayatnya bagus. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, perhatikan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3, baca dengan semangat di awal Minggu 2021 ini, 1, 2 ya. Maka Tuhan Allahmu, apa katanya? Akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menyerahkan engkau. Yang pertama, why today is a special day? Jawabannya sederhana. Karena hari ini adalah hari berkat, hari pemulihan, hari di mana Tuhan akan nyatakan janji-janjinya bagi saya dan saudara, asal kita bertobat. Sama-sama bilang sama saya, bertobat. Yang nonton sama-sama keluarga, sama rekan, sama pasangan, bilang sebelahnya, lu tobat, bilang begitu, lu tobat gitu. Ini 2021 nih. Ada banyak ramalan berkata Tuhan akan datang soon, secepatnya. Kita kan gak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalaupun Tuhan gak datang today, Tuhan gak datang di tahun ini, minimal pertobatan kita mendatangkan berkat-berkat Allah. Makanya Alkitab kasih perikop di atas ayat yang tadi kita baca, pulih setelah tobat. Karena kalau mau jujur, jangan-jangan ada banyak tantangan, persoalan,
kegagalan dalam hidup kita bukan karena Tuhan gak menyertai. Tapi karena kita terikat akan dosa dan kesalahan kita. Ingat Yesaya bilang apa? Bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Nah, kapan pemulihan harus terjadi? Hari ini. Tahu gak saudara? Wahyu bilang iblis adalah pendakwa siang dan malam. Dan iblis selalu memakai hari kemarin kita dan hari esok kita. Iblis selalu bilang begini, kamu kan kemarin kan seorang pendosa. Masa kan hari ini kamu diberkati? Dan banyak kita mulai diimbasi, kamu kan seorang yang gak layak. Masa kan besok dapat berkat, dapat masa depan? Iblis selalu pakai hari lalu kita yang seakan-akan gak bisa dihapus. Dan iblis pakai hari esok kita yang seakan-akan tidak akan pernah ada. Karena itu saya mau tekankan saudara. Hidup Kristen itu bukan cuma kemarin. Hidup Kristen itu bukan besok. Hidup Kristen itu today. Ada satu jemaat pernah komplain ketika dia dengar firman Tuhan, kalimatnya begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah lebih besar daripada kekuatan. Saudara tahu ya ayatnya ya. Itu kan seringkali dijadikan ayat emas. Ada orang-orang yang gak setuju dengan ayat ini. Dan mereka berpikiran bahwa ya kenyataannya sulit tuh pendeta. Kenyataannya kalau jujur masalah saya tuh gak mampu saya hadapi dengan kekuatan saya. Makanya ada orang bilang begini. Kalau ayat itu benar, pertanyaan sederhana. Kenapa ada banyak orang gila di rumah sakit jiwa? Ya kan? Kan orang gila itu kan korslet kan. Kalau memang mereka punya pencobaan, ujian, tantangan tidak pernah lebih besar kekuatan, kenapa mereka sampai gila? Itu istilahnya itu. Jawabannya sederhana. Orang gila seringkali bukan karena hari ini nih, tapi karena hari kemarin dan hari esok. Saya pernah datang di salah satu rumah sakit jiwa, yayasan di daerah Latu Menteng. Kalau saudara yang pernah ikut khotbah saya, saudara mungkin ingat ceritanya. Jadi ada satu ibu yang dia selalu jalan, tangan kirinya tuh begini terus, seperti menggandeng, dia jalan begini terus. Terus saya tanya dong sama dokter, dok kenapa? Jadi singkat cerita ternyata pernah ada satu kejadian tragis di mana anak dari ibu ini, jadi dia bawa jalan di pinggir jalan. Nah harusnya kan orang tua itu di sebelah kanan, anak di sebelah kiri. Tapi I don't know, dia bawa anaknya di sebelah kanan. Dan ternyata di belakang ada kendaraan besar yang remnya blong, saya gak ngerti kejadian spesifiknya. Intinya kecelakaan, anaknya mati ditabrak. Ibu ini rasa bersalah, dia ingin memperbaiki kesalahan. Karena banyak orang tekan dia dan bilang harusnya kamu pegang di sebelah kiri. Harusnya kamu pegang di sebelah kiri. Rasa bersalah yang tidak terbendung ini yang mengikat dia. Sehingga dia coba memperbaiki hal yang gak bisa diperbaiki lagi. Dia akhirnya jadi gila dan sampai sekarang kalau jalan dia begini. Dia coba memperbaiki. Jadi dia seperti menggandeng anaknya di sebelah kiri dia. Pak, Bu, sadar gak? Kisah ini juga sebenarnya mungkin kisah hidup saya dan hidup saudara. Tidak sedikit orang hidup dalam traumatisme, kesalahan dan kegagalan di hari yang lalu. Kita mah manusia saudara. Siapa sih yang gak pernah salah? Siapa sih yang gak pernah gagal? Siapa sih yang gak punya kekurangan? Setiap kita, kalau kita mau runtut hidup kita kemarin, kita mau punya banyak kesalahan. Dan disinilah iblis pakai untuk mengintimidasi kita. Kalau kita gak pantas, kalau kita gak layak, kita tuh gak patut untuk terima hal yang baik. Sehingga ada banyak orang gak bisa gereja. Kenapa? Ya saya seorang pendosa sih pendeta. Saya sih orang yang gak benar. Saya kan orang yang gak hidup dalam kebenaran. Saya kan orang yang banyak melakukan kesalahan. Betul. Yang Tuhan lihat bukan hari kemarin kita. Yang Tuhan lihat itu hari ini kita. Makanya kenapa kita diberkati gak tunggu besok. Sederhana, karena ketika hari ini kau bertobat dan kau berkata Tuhan saya mau berubah. Tingkap-tingkap langit pasti dibukakan bagi setiap kita. Pak, bertobat jangan tunggu nanti Pak. Today, it's a special day. Ini hari dimana engkau jadi suami yang lebih baik bagi istri dan anak-anakmu. Bu, gak usah tunggu nanti Bu. Hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, ambil komitmen katakan Tuhan saya mau berubah. Saya bertobat dari perbuatan saya. Anak-anak muda, engkau yang hidup dalam dusta, tukang bohong, dalam kenajisan. Engkau hidup dengan pergaulan yang salah. Gak perlu tunggu nanti. Saudara gak perlu tunggu momen, dibaptis dulu. Enggak, hari ini hari spesial. Hari dimana setiap beban persoalan kita diangkat di hadapan Tuhan dan diganti dengan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Kenapa hari ini spesial? Kenapa 2021 menjadi hari spesial? Sederhana. Karena yang pertama, ini hari di mana kita terima berkat, ada pengampunan, ada pemulihan. Orang yang hidup dengan apa ya? Orang gila itu kan sampai hang itu ya. Saudara pernah nggak pegang BlackBerry? Salah satu hal yang menyebalkan dari BlackBerry itu kan jam pasir. Saudara ngerti ya? Jam pasir gitu. Kenapa bahasanya itu hang? Saya awal-awal pegang BlackBerry itu bingung-bingung kan. Saya bilang kok ini kok jam pasir terus. Orang bilang hang,
apa mau hengki atau gimana? Jadi selidik demi selidik, kalau udah hang itu seringkali ditunggu didiemin aja nggak bisa. Dia bahkan seringkali dicopot baterainya. Ingat gak masa-masa itu ya kan, zaman BlackBerry itu. Kalau udah hang, dicopot baterainya, dipasang lagi. Tapi kalau ditanya biasanya kenapa? Mungkin terlalu banyak aplikasi terbuka. Terlalu banyak multitasking yang bekerja di dalamnya. Jadinya dia hang. Jadi mestinya ada data-data yang harus, kalau sekarang HP Android, HP iPhone itu dia sudah ada pilihan untuk clear cache ya, maksudnya jadi kalau ada aplikasi-aplikasi yang masih berjalan di background, dia bisa ditutup semua supaya kinerjanya masih lebih cepat. Jadi dihapus data-data yang nggak perlu dihapus. Kalau dia datanya terlalu banyak, hang. Saya khawatir jangan-jangan seperti itulah hidup kita. Kenapa makanya ada orang tiba-tiba ketawa sendiri, ya kan? Hang dia. Bukan cuma ketawa sendiri, marah-marah sendiri. Itu sebenarnya hang itu. Ya kan? Jadi Pak, di 2021 kalau Bapak lihat istri Bapak tiba-tiba mukanya ketekuk, ya kan? Pokoknya kayak origami lah. Biasanya senyum. Tiba-tiba bertumbuh pada satu sudut gitu kan. Yang biasanya cuci piringnya santai. Ini agak sedikit gumprang. Nah itu Bapak jangan bingung. Hang dia. Mungkin ada beban, pikiran ya kan yang mestinya udah dia singkirkan. Dia terus pikirin hang. Makanya gak heran banyak ibu-ibu perasaan gak ada orang. Tapi dia ngobrol. Ah itu ciri-ciri. Ya kan dia lagi cuci, ngomong dia. Orang kok kayak gini, rumah tangga gimana? Ah itu ciri-ciri itu. Dia lagi nyapu. Terus dia udah mulai ngomong sendiri, ah itu ciri-ciri hang itu. Jadi kalau bapak-bapak lihat ciri-ciri seperti itu di 2021, udah ingat aja si Yebi bilang ini hang. Karena orang kalau gak dibuang, beban-bebannya itu ya begitu. Korslet ya kan, orang gila tuh gitu. Kenapa ada orang gila? Padahal kita katakan beban, persoalan, ujian, cobaan tidak pernah melebihi kekuatan. Karena dia simpen. Apa yang harusnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang harusnya kita sudah singkirkan. Kita terus berkutat di dalamnya. Hidup Kristen bukan kemarin. Hidup Kristen hari ini. Yes, kita buat kesalahan. Kita buat banyak kegagalan. Tapi kesalahan dan kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena saya percaya kelemahan kita disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Hari depan kita belum tentu ada jaminan. Mungkin kita bukan orang berpendidikan, kita bukan orang yang cerdas. Kita mungkin gak punya modal seperti orang lain memiliki modal untuk hari depannya. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Itu yang membuat kita tetap yakin melangkah dengan kepastian Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Hidup Kristen adalah hari ini. Jadi kalau ibu-ibu lihat suami pulang kerja, terus agak sedikit marah-marah gitu, ya kan, ngomel-ngomel. Suami kan kalau udah pulang kerja stres gitu, ditanya apapun jawabannya, Pa, udah pulang, mau makan, Ibu jangan langsung, kenapa sih Pak jawabnya cuma, nah itu ciri-ciri hang, ya kan. Ibu kalau lihat suami seperti itu, datang dengan kasih, belai kepalanya, bilang begini, Papa, kamu lagi hang ya sayang. Saya pernah punya komputer, jadi waktu itu saya SMA, papa saya beliin saya komputer. Kan komputer gak seperti zaman sekarang, jadi internal hard disknya itu dia gak seperti sekarang 32, 64, 128, 256, 512, 1 tera. Sekarang itu zaman saya itu cuman 3 giga. Waduh itu kan gawat banget. Jadi saya banyak masukin MP3 saya masukin. Dan ternyata saya nggak tahu tentang kapasitas. Pokoknya saya pikir komputer itu canggih. Jadi saking banyak yang masuk data, setiap mau install sesuatu selalu error. Ya kan? Karena ternyata harddisknya penuh. Nah saya khawatir saudara. Jangan-jangan hidup kita seperti itu. Kenapa kita nggak pernah lihat berkat? Kenapa kita jauh dari rencana Tuhan yang ajaib? Karena apa yang harusnya dia dibuang nih? Kebencian, dengki, iri hati, kesombongan. Harusnya disingkirkan, kita masih simpen. Sehingga berkat-berkat yang baru nggak pernah bisa masuk. Seperti yang Alkitab tadi katakan. Ketika engkau bertobat akan ada pemulihan, akan ada berkat. Karena itu hari ini hari yang spesial. Untuk apa? Untuk engkau melihat janji Tuhan tergenapi. Milikilah pertobatan Pak. Yang kedua. Bagaimana kita melihat hari ini hari yang spesial. Today it's a special day. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima.
Yang pegang Alkitab atau saudara bisa lihat di layar, sama-sama kita akan baca. Perhatikan Yosua pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ini kisahnya mereka mau memasuki tanah perjanjian. Dan daerah yang pertama harus mereka hancurkan adalah Yeriko. Dan Yeriko itu mustahil, it's impossible untuk mereka masuk dan menghancurkan. Tapi Yosua bilang apa? Kuduskanlah dirimu hari ini. Kenapa? Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kenapa hari ini spesial? Yang kedua, karena ini adalah saat di mana kita memperbesar kapasitas. Ada banyak orang punya impian besar untuk hari esok. Ada banyak orang punya doa, rencana Tuhan, aku mau diberkati berlimpah-limpah. Berapa banyak dari saudara hafal lagu Yabes? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi tahu gak saudara, kenapa apa yang engkau ucapkan dan apa yang engkau minta gak pernah terjadi? Karena memang kapasitas kita gak pernah cukup. Kita suka komplain tentang ketidakadilan. Kita bilang, Tuhan kalau engkau adil kenapa orang lain terima, kenapa saya enggak? Pertanyaannya bukan kenapa dia terima kita enggak. Pertanyaannya kita punya kapasitas yang sama enggak dengan orang itu? Adil itu enggak selalu sama rata. Adil itu tidak selalu seimbang. Adil seringkali diukur berdasarkan kemampuan. Saya ambil contoh sederhana. Ceritanya saya punya 2 anak ceritanya. Yang satu sudah kuliah semester 8, sedang susun skripsi. Yang satu lagi anak saya TK. Saya orang tua yang gak pernah pilih-pilih. Anak yang pertama dengan anak yang kedua dapat fasilitas yang sama. Kamarnya juga pakai AC, ada TV, ada laptop, makan juga sama. Termasuk uang jajan. Yang kuliah semester 8, seminggu saya kasih 500.000. Jadi hampir seminggu itu saya kasih 500.000. Begitu juga anak saya yang playground, yang TK 0 kecil, sama seminggu juga 500.000. Pertanyaan saya sederhana, saya adil nggak? Sebagian kita akan berkata, bagaimana bisa adil pendeta? Yang satu kan semester 8, yang satu kan baru TK 0 kecil. Kenapa dikasih yang sama? Loh kan saya adil, saya gak memilah-milah, saya kasih yang sama. Pantas gak saya memberikan yang sama antara kakaknya dengan adiknya 500.000? Sebagian kita pasti akan setuju, tidak pendeta. Karena yang satu sudah lebih tua, yang satu masih lebih kecil. Iya, keadilan seringkali tidak berbicara sama rata. Keadilan itu seringkali dilihat sesuai dengan kapasitasnya. Jadi saudara jangan cuma ngelihat gembala jemaat kita Pak Helmianto, oh pendeta gembala kita diberkati berlimpah-limpah ya, enak ya. Malam tahun baru makan sushi, saya mah makan susah pendeta. Oh, gembala jemaat kita mah punya uangnya banyak ya. Tergantung kapasitasnya cukup enggak. Gembala kita diberkati berlimpah, beliau itu, wih saudara, aduh kalau saya bisa cerita nih, andai saya bisa ngomong gitu. Saya tanya langsung, Pak 2020 Bapak korban sudah berapa banyak? Itu nilainya bahkan sebagian kita mikir wow gitu. Itu benar-benar besar sekali. Belum untuk jemaat ya kan. Besok nih saudara udah dengar program. Dengar pernyataan Pak Gembala tanggal 31. Tahu lah maksud saya kan. Itu berapa ratus orang itu. Berapa orang itu dapat program itu. Belum yang kemarin-kemarin. Belum dia punya program 5.000 hamba Tuhan. Belum yang gak terkatakan ya kan. Ada banyak yang beliau tuh gak katakan sama sekali. Jumlahnya puluhan. Jadi kalau misalkan Tuhan berkati berlimpah, kapasitasnya memadai. Nah ada banyak kita, jangankan nolong orang. Perpuluhan aja, perpuluhan. Kita hitung kalau bisa pakai ini. Rumus perpajakan ya kan. Firman-Mu berkata, Tuhan kembalikan 10, 60, ratusan kali ganda. Kalau saya kasih 1 juta, dikali bagi 10 kali ganda, berarti sekian. Repotnya pas Tuhan gak kembaliin besar, bisa komplain tuh. Kita mulai doa Tuhan. Katanya engkau akan kembalikan 10, 60 bahkan ratusan kali ganda. Ini 2 kali lipatnya aja gak ada Tuhan. Gini aja Tuhan, saya lagi banyak pengeluaran. Kalau memang Tuhan juga lagi gak ada uang, balikin aja modal saya yang bulan kemarin. Biar kita loh, Pak Gembala udah bilang, gereja selama online gak ada rekening. Mana ada, satu-satunya gereja mungkin cuma kita yang gak ada rekening nih, gak ada rekening. Bahkan Gembalanya bilang, gak usah kasih dulu lah. Kalau saudara memang masih ada pengeluaran, saudara kebutuhan. Tapi kan ini kan kesadarannya yang ukur bukan gereja, Tuhan. Ada banyak orang dengar gitu, oh udah gembala aja bilang gak usah kasih. Itu dia kunci. Kenapa engkau tidak pernah diberkati yang besar? Kapasitasmu gak ada. Kita sama Tuhan hitung-hitungannya minta ampun.
Duh, saya sebenarnya mau kesaksian, tapi waktunya nggak cukup lagi. Karena cuma 30 menit. Oke, jadi yang kedua, kenapa today it's a special day? Karena ini hari kapasitas untuk kita memperbesar kapasitas. Supaya apa memperbesar kapasitas? Supaya besok berkat Tuhan yang lebih luar biasa mengalir dalam kehidupan saudara. Jadi perbaiki saudara, supaya kita jauh lebih baik lagi di tahun 2021. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Why today it's a special day? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, yang pegang Alkitab atau lihat di layar, inilah firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab, sama-sama baca dengan iman. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara saya. Pak bilang sama istri, Tuhan pelihara keluarga kita. Bu bilang sama suami, Pak, Tuhan pelihara keluarga kita. Bilang sama anak-anak, Pak, anak-anak, Tuhan pelihara kita. Anak-anak bilang sama orang tua, Pak, Ma, Tuhan pelihara. Saya nggak tahu pekerjaan saudara apa. Saya nggak tahu berapa banyak keuangan saudara. Tapi yang saya percaya, Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan berkatnya daripada sorga. Kalau engkau hidup dalam kekhawatiran, tidak ada hari spesial dalam hidup saudara. Kesusahan hari ini cukup sampai hari ini saja. Esok akan ada kesusahannya sendiri. Apa maksudnya? Jalanilah dengan syukur saudara. Yes, hari ini engkau gagal. Hari ini keuangannya tidak sebaik apapun. Tapi jalanilah dengan syukur. Sehingga seburuk apapun rasanya tetap nikmat gitu saudara. Makanan enak itu kan bukan cuma karena harganya. Tapi karena syukurnya. Saudara makan makanan mahal sekalipun tanpa bersyukur. Rasanya gak lebih enak daripada rendang. Nasi padang yang cuma harganya 15.000. Asal engkau bersyukur, sesederhana apapun keadaan saudara, rasanya nikmat. Kenapa? Bersyukur itu bukti iman, percaya bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Ada banyak orang berkata, aku percaya engkau Allah yang besar. Kita sebut El Shaddai, Gadol Ha Elohim. Tapi seringkali kita gak pernah benar-benar mengalami pernyataan dari mulut kita tentang kebesaran Tuhan. Kenapa? Hidup dalam kecemasan, hidup dalam persungutan. Kita cuma pusing apa yang orang punya dengan apa yang kita miliki. 2021 tutup mata lah saudara, udahlah. Konsep orang diberkati bukan hanya ketika mereka dalam keadaan berkelimpahan. Konsep orang diberkati dalam Tuhan adalah ketika mereka bersyukur dengan segala kesederhanaan yang mereka miliki. Makanya Natal selalu mengingatkan kita bagaimana Kristus Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, lahir dalam kandang domba. Di atas palungan, kesederhanaan. Tapi itu tidak membatasi kuasanya bekerja. Begitu juga hidup saya dan hidup saudara. Jalanilah dengan syukur. Percaya aja kalau Tuhan kasih gigi, Tuhan sediain odol sama sikatnya. Kalau Tuhan udah kasih rambut, Tuhan sediain sisir sama shampoo-nya. Tuhan kasih perut nih, lambung, pencernaan, Tuhan kasih juga makanan-makanannya. Jadi kalau Tuhan juga percayakan keturunan, engkau punya anak, saya mau tanya, anak 1 Tuhan berkati? Amin. Anak 2? Amin. 4? Amin Tuhan berkati. 6? Amin Tuhan berkati. 8? Amin Tuhan berkati. 12? Amin Tuhan berkati. Cuma agak kebangetan ya, 12 banyak bener itu 2021. Tapi intinya berapapun yang Tuhan percayakan Tuhan cukupi. Jadi kalau Tuhan hari ini kasih engkau menikah, pasti ada berkat pernikahanmu. Kalau Tuhan hari ini izinkan engkau bekerja, sesederhana apapun, pasti Dia cukupkan kebutuhan keperluannya. Ini ayat terakhir sebelum saya tutup keseluruhan khotbah saya. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Why today is a special day? Filipi 4 ayat 19, 1, 2, iya sama-sama baca. Ini ayat paling terakhir di sesi kedua minggu pertama Januari 2021. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang saya mau tekankan ada di bagian segala keperluan. Alkitab gak bilang segala keinginan. Bedakan keinginan dengan keperluan. Artinya berkat Tuhan disediakan bagi saya dan saudara sesuai dengan keperluan kita. Ada banyak keinginan, ada banyak kemauan, ada banyak cita-cita dan harapan. Tapi bawalah itu dalam doa seperti Yesus berkata, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Selama engkau bersyukur di 2021, saya percaya apa yang tidak engkau dengar, apa yang tidak engkau lihat, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat segala hal yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi semangat yang baru untuk kami menjalani 2021. Karena kami percaya today it's a special day. Setiap hari adalah hari yang spesial. Hari di mana kami akan melihat janji Tuhan terjadi di dalamnya. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan
yang memasuki tahun ini dengan masih terikat, dengan traumatis, dengan kenangan-kenangan di 2020 yang tidak baik, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan ganti dengan pandangan mata hanya tertuju kepada Allah. Sehingga kami yakin rancanganmu bukan kecelakaan, rancanganmu damai sejahtera. Berkati siapapun jemaat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan live streaming ini, biarlah ada pengharapan hanya di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang percaya hari ini hari